Di dalam ajaran Jawa ini diajarkan bahwasanya ketika bersatunya, ketika manunggalnya antara Ibu Pertiwi, ya, Ibu Bumi, dengan Bopo Angkoso. Bopo Angkoso. Ya, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso. Angkoso itu alam semesta, angkasa. Ketika bersatunya manunggalnya Ibu Bumi, Ibu Pertiwi dengan Bopo Angkoso, lahirlah kehidupan. Jadi tanpa Bawono Ageng tiadalah Buwono Alit. Ya. Tanpa makrokosmos tiadalah mikrokosmos. Ya, kalaupun toh ada, itu kehidupannya tidak akan sebaik ketika ada manunggalnya antara Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ya. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Kita ada di Malaysia, tepatnya di daerah Sahalam, negeri Selangor, Malaysia. Petang ini hujan turun, pertanda ini leluhur alam semesta memberikan restu. Tuhan memberikan izin untuk kita di Malaysia ini. Kita ingin membangkitkan kesadaran-kesadaran di Nusantara ini, dan Malaysia bagian dari Nusantara. Kita akan bincang-bincang terkait dengan kalender Jawa, karena kita ke Malaysia ini atas undangan saudara kita Fateh Jafar, sehingga kita akan coba membahas dengan tajuk, dengan tema Orang Malaysia Belajar Kalender Jawa. Rahayu Kang Fateh. Rahayu Romo. Nah, ini apa yang pertama, apa yang mendorong Kang Fateh kok ingin belajar budaya Jawa, terutama kalender Jawa? Yang kedua, apa yang ingin Kang Fateh ketahui tentang kalender Jawa ini? Nah, silakan Kang Fateh ini. Okey, saya nama Fatih Jafar. Dan memang berasal di Selangor. Saya lahir di Kelang, Selangor, jadi Malaysia. Saya memang berketurunan Jawa dari ibu saya, dari Simbah Buyut. Dari Mbah Buyut saya. Memang dari Jawa, Indonesia. Mbah Buyut dari Jawa, kalau Simbah sudah lahir di sini, emak lahir di sini. Mbah Buyut ni maksudnya bapak pada atuk kan? Ya, betul. Bapaknya atuk. Bapak atuk, lalu mak saya, lalu saya keturunan keempat. Tapi berbeza dengan bapa kandung saya. Bapa kandung saya bukan dari Jawa. Tapi berketurunan dari Aceh. Dari Aceh. Pun sama, dari Mbah Buyut juga. Dari Mbah Buyut juga. Jadi apa yang saya terpanggil untuk mengetahui tentang kalender Jawa, saya terlihat podcast daripada channel Raket Prasojo TV. Jadi saya menonton tentang kalender Jawa. Adalah kalender Jawa merupakan kalender yang tertua di dunia. Jadi membuatkan saya ingin tahu. Saya tak pernah dengar lagi, Romo. Betul. Dan saya tak pernah tahu rupanya Jawa mempunyai kalender tersendiri. Dan yang paling tertua. Betul ke, Romo? Ya, betul. Untuk saat ini bisa dikatakan kalender kita tertua atau bahkan pertama, awal, karena sampai detik ini kita belum menemukan kalender lain yang angka tahunnya lebih tua dari kita. Kalender Jawa tahun ini masuk tahun 2937.
Ini dia ya. Ya, ini 2937. ya. Kalender Jawanya. Ya. Kalau di dalam Masihi, kalender Masihi. Saat ini 2026. 2026. Ya. Maknanya sama dengan 2937. Ya, lebih tua kita. Terus kalender Cina pun saat ini baru angka 2500 sekian. Kalender Cina. Jadi, kalender Thailand pun lama juga saya dapat tahu. Karena istrinya Kang Fateh orang Thailand ya. Tahun berapa sekarang Melayu kalau Thailand? Saya enggak tahu, tapi saya tahu lebih lama dari Masihi. Ya. Jadi bila yang tertua saya dapati, memang saya pun cuba Google. Ternyata betul kalender Jawa yang tertua. Jadi persoalan saya, jika tertua, pasti yang terawal. Yang pertama. Apa benar? Ya. Untuk saat ini karena lembaga kita kan lembaga kajian, ya kita tidak berani mengklaim. Tetapi yang jelas untuk saat ini bisa dikatakan kita kalender tertua dan pertama. Karena kita belum ada lagi temukan literasi kalender lain yang angka tahunnya lebih tua. Nah, kalau tadi Kang Fateh bilang kalender Thailand pun juga tua tapi masih lebih tua kita. Karena memang dalam catatan sejarah ini pada masa Matra Medang Kamulan, Wangsa Sayanjaya dan Wangsa Sailendra. Ini memang Tomasek sekarang Singapura, terus Kelantan ya, Malaysia ini, terus sampai ke Thailand, Kamboja dan Filipina ini bagian dari Matra Medang Kamulan. Bahkan tercatat ini ada beberapa candi di Thailand dan di Kamboja. Ini yang membuat adalah Raja Jawa, raja dari Matra Medang Kamulan. Ya. Itulah kita bagian dari Nusantara dan kita satu rumpun. Sehingga banyak sekali kosakata-kosakata yang ada di Malaysia, di Thailand, di Filipina. Ini ada beberapa kosakata yang mirip dengan bahasa Jawa kuno. Kosakata apa itu? Kosakata itu perbendaraan kata. Okey. Ya. Kang Fateh beberapa kali dulu mendengar tentang istilah-istilah kalender Jawa itu oleh Atuk sama guru Kang Fateh. Oleh ayah angkat. Tapi enggak dicerita, saya tak pernah dengar kalender Jawa. Yang saya dengar seperti Kliwon, Pahing, Legi. Ada pasaran Jawa kan yang mengajari Kang Fateh pertama tentang ajaran Jawa, kalender Jawa itu seorang bangsawan juga yang ke sini sehingga beliaunya bergelar Raden Mas atau Mas Raden. Cuman biasanya orang-orang seperti beliau ya, seperti kemarin kan kita ketemu juga bangsawan Jawa, bahkan ada yang sudah dapat gelar Datuk Sri. Ini ketika di sini ya mereka tidak begitu mau menonjolkan atau menampakkan gelarnya. Sehingga saya bisa memaklumi kalau guru atau ayah angkat Kang Fateh ini tidak mau memberikan nama lengkapnya, ya cuman orang manggilnya Mas Raden gitu. Nah, waktu dengar dari ayah angkat tadi tentang kalender Jawa, apa saja yang sudah didengar, terus apa yang sekarang Kang Fateh ingin tahu dari saya ini? Ketika saya dengar tu saya masih usia 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ketika tu umur saya 16 tahun, tahun 1996. Jadi ayah angkat saya pun sudah meninggal. Sudah lebih 25 tahun. 1996, 2026. Sudah 30 tahun lamanya. Jadi cuma ketika itu saya biasa dengar Kliwon, Legi, Pahing, Pon. Okey. Jadi saya tak tahu bagaimana cara hitung, apa gunanya. Okay. Jadi bila makin dewasa saya suka ingin tahu dan saya ternonton podcast daripada Romo. Jadi mengatakan kalender Jawa yang paling tua. Jadi saya cuba meneliti apa benar ataupun tidak. Jadi saya ingin tahu dan buatkan yang lebih kuat, saya ingin tahu apabila Romo mengatakan Kalai Dar. Kala Idar. Itu dari bahasa Jawa kuno. Kalau kita translate bahasa Melayunya, masa yang berputar.
masa yang berputar. Masa yang beredar, ya. Beredar, masa yang beredar. Jadi kala itu apa, Romo? Kala itu masa. Masa kan? Masa. Dar, edar. Edar. Edar itu berputar. Edar yang berputar. Ya. Jadi bila disebut kalaidar, satu sebutan kalaidar. Kalaidar. Jadi benda ni saya rasa macam ada hubungan kalaidar hingga tersebut kalender Eropah. Ya, kalender Eropah disebut di Malaysia, disebut di hampir seluruh dunia. Betul kan? Barangkali sangat memungkinkan dari riset atau analisa Kang Fateh. Karena ada juga bahasa Jawa kuno yang saat ini juga menjadi bahasa Inggris. Dalam ajaran bahasa Jawa kuno, kita semua ini kan keturunan Sang Hyang Manu. Sang Hyang Manu. Ya, manusia pertama menurut dalam ajaran Jawa itu namanya Sang Hyang Manu. Nah, karena kita keturunan Manu, akhirnya kita menjadi manusia. Nah, di dalam bahasa Inggris menjadi man. Menu, man. Man, man lelaki. Ya, laki-laki. Man. Kalau woman. Manusia woman. Woman perempuan human. Manusia, manusia human. Ini kan kata dasarnya kan man. Ini kan dari bahasa Jawa kuno juga gitu loh. Sehingga analisa Kang Fateh yang sangat logika sekali gitu loh. Nah, inilah. Saya tidaklah analisa yang dalam. Saya cuma terfikir mungkin nama nama bahasa Jawa tadi, sebutan Jawa kalaidar. Jadi bila disebut, sebab pronunciation tu setiap negara berbeza kan. Jadi hampir mirip dengan kalender. Jadi bila saya dengar Romo berkata kalender Jawa kalender yang paling tertua, jadi saya ada keyakinan mungkin kalender Jawa juga merupakan kalender yang pertama dalam dunia. Di dunia. Jadi mungkin kalender-kalender seperti Masihi atau yang lainnya pun asalnya mungkin dari Jawa. Tapi saya tak tahu apa benar apa yang saya fikir ni, Romo. Secara logika apa yang dianalisa oleh Kang Fateh bisa masuk akal gitu, karena sampai detik ini kita kan belum menemukan kalender yang lebih tua dari kalender Jawa. Terutama kalender yang ketika kita bicara kalender adalah perhitungan masa yang disepakati bersama dan digunakan secara berkelanjutan. Sampai saat ini kan beberapa kalender yang masih digunakan secara berkelanjutan dan merupakan kesepakatan bersama kan ada beberapa. Namanya ada kalender Inka. Kalender Inka ini tidak berkelanjutan. Saat ini hanya ada di museum saja. Nah, kalender Cina berkelanjutan. Kalender Masehi sekarang berkelanjutan juga. Sekarang 2026. Kalender Hijriah juga berkelanjutan. Kalender Jawa ini juga berkelanjutan sampai detik ini. Masyarakat Jawa, entah yang ada di Indonesia, entah itu yang ada di luar negeri, termasuk tadi Kang Fateh cerita gurunya pun, walaupun di luar negeri, walaupun di Malaysia tetap menggunakan perhitungan kalender Jawa. Walaupun oleh Sultan Agung diakulturasikan, dikawinkan, antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Tapi tetap perhitungannya memakai kalender Jawa. Karena kalender Hijriah itu tidak memiliki perhitungan yang lebih spek, lebih detail. Kalender Hijriah hanya bicara tentang perhitungan angka. Kalender Jawa lebih dari sekedar perhitungan angka. Kalender Jawa ini mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Bahasa kerennya. Nanti ada yang protes, Jawa tidak mengenal itu istilah mikrokosmos, makrokosmos. Iya, karena mikrokosmos dan makrokosmos itu bahasa Inggris ya kalau Bahasa Jawanya adalah jagat cilik, jagat gede. Buwono alit, bawono ageng. Buwono alit, bawono ageng. Bawono ageng. Nah, sehingga kalender Jawa lebih selain tertua juga terlengkap. Karena selama kita belajar kalender lain tidak mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Tadi kita bilang kalender Hijriah hanya hitungan angka. Ahad, Isnaine, Salasa, Arba'a, Komsatun. Ini kan bahasa Arab. Bahasa kita ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hitungan angka.
Sehingga kalender Hijriah juga disebut kalender hisab, kalender hitung. Ya. Terus kalender Cina. Kalender Cina ini mengakomodasi untuk lauk pauknya. Karena kalender Cina yang pokok juga hitungan angka. Ikpai, Olpai, Sanpai, Sipai. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Oh, tidak terkait dengan apa nama tadi? Mikrokosmos, makrokosmos. Ya, yang nama Jawa kuno tu. Ya, Bawono Ageng dan Buwono Alit. Ya. Bawono. Ya, Bawono Ageng dan Bawono Ageng ya. Dan Buwono Alit. Nah, kalender Cina tadi secara misalnya itu yang pokok ini juga hitungan angka, tetapi kalender Cina memiliki bumbu-bumbu, memiliki pelengkap-pelengkap yang mirip dengan kalender Jawa, sehingga kalender Cina juga memiliki perhitungan sekarang tahun Siu, tahun Kerbau, tahun tahun naga api atau gimana, saya kurang begitu paham kalender Cina, tapi ini kan juga merupakan unsur alam. Dan ada lauk pauk yang lainnya kalau kita bicara kalender, tetapi nasi pokoknya tetap hitungan angka. Kalau kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos atau Bawono Ageng, sehingga nama-nama harinya Sande. Sande itu matahari, ya. Kalau dalam kalender Jawa disebut Radite, artinya juga sama, matahari. Radite, matahari. Yang kedua Mande, bulan. Munde, Mande. Kalender Jawa Sumawara. Suma itu artinya juga bulan. Suma. Terus yang hari ketiga, kalau Hijriah kan Salasa. Selasa 3 kan? 3 ya. Kalau kalender Masehi Tuesday. Kalau kalender Jawa adalah Kartika Catur. Atau Anggara. Kartika Catur adalah planet pertama setelah bumi. Planet pertama atau planet yang paling dekat? Planet ketika bulan itu merupakan satelit, ya, sehingga Mars itu planet pertama. Ya, planet pertama. Tergantung orang itu pemahamannya bagaimana. Kalau bulan dianggap satelit, dianggap planet, ya berarti Mars ini yang kedua. Tapi kebanyakan orang-orang yang bicara astronomi, ini bulan ini tidak dihitung planet, tidak dihitung bintang, tetapi merupakan satelit bumi. Nah, Mars ini Kartika Eka, planet pertama setelah bumi. Ya. Terus selanjutnya sampai hari ke-7, yaitu Saturday, untuk kalender Masehi. Jawa ini adalah Kartika Catur. Ya, Kartika Catur. Planet keempat. Nah, ketika kita lihat ilmu astronomi juga, Catur atau planet keempat itu Saturnus. Planet keempat atau planet ketujuh Saturnus? Planet keempat. Ya. Hari ke-7. Tapi planet keempat. Nah, namanya Saturnus. Patutlah nama Saturday. dalam Masihi Saturday. Ya. Ada kalau dalam kalender Jawa selain disebut Kartika Catur juga disebut Tumpak. Ya. Baik. Di kalender kita sudah kita dicetak semua di sini. Ya, jadi nanti sebentar lagi kita akan terbit kalender Jawa yang baru, perkiraan nanti bulan 5 kalau nggak bulan 6. Para pemirsa diharapkan secepatnya pesan untuk hubungi nomor admin, karena pengalaman yang sudah-sudah itu biasanya setelah kalender itu terbit langsung kita kirimkan. Jadinya bulan 6 Masehi nanti kita cetak terbit
akan masuk kalender baru Tahun Jawa. baru, ya. Tahun berapa? 2938. 38. Ya. Oh, dah ada di sini. Ya, ini cuman kita sepilkan kalender pertama saja. Bulan pertama saja. Bulan pertama. Bulan kedua tak ada. Tidak ada. Ini jatuh nanti tanggal 18 Juni. Oh. Berarti nanti bulan 5 itu sudah kita terbitkan. Ada berapa bulan untuk setiap tahun Jawa tu? Ada 12 bulan. Oh, sama seperti Masihi. Iya, jadi bulan pertama adalah bulan Badrawarna, bulan kedua adalah Asuji, bulan ketiga adalah Kartika, bulan keempat adalah Pusa. Setelah itu adalah Manggasri, terus Sitra, bulan Sitra, bulan Manggakala, bulan Naya. Ya. Sekarang ini kita masuk pada bulan Manggakala saat ini. Nah, saat ini bulan Manggakala, tanggalnya tanggal 29. Baik. Ya, tanggal 29. Harinya Senin Legi sekarang. Nah, terus besok hari Selasa Pahing, ya, tanggal 30. Terus hari Rabu itu tanggal 1 bulan Naya. Setelah bulan Naya, bulan Palguna, bulan Wisaka, nah, terus bulan Jita, bulan Sarwana. Ya. Bulan Sarwana itu bulan terakhir. Bulan terakhir. Ya, dalam kalender Jawa. Selanjutnya nanti udah bulan baru, yaitu Badrawana kembali. Oh, baik. Setiap tahun akan sama bulannya. Nama bulannya sama. Tentunya ada perbedaan nanti tentang pawukonnya, tentang paringkelan. Pawukon itu apa, Romo? Pawukan itu adalah perhitungan setiap minggunya, dan itu terkait dengan perhitungan bintang. Sehingga di dalam cerita Pawukon ini cerita bagaimana Prabu Watugunung, ya, mengalahkan Bathara Wisnu. Nah, ini pertarungan antara bulan Watugunung, Raja Watugunung, ya, Prabu Watugunung dengan Dewa Wisnu. Dan ini akan membentuk karakter manusia karena ajaran Jawa meyakini, dan ternyata secara sains juga diakui, pergerakan mikrokosmos tubuh manusia, ya, maupun mikrokosmos dalam artian bumi, ini akan dipengaruhi oleh makrokosmos, alam semesta. Ya, ini yang Romo sebut tadi, ya. Bawono Ageng. Ya. Bawono Ageng ni itu alam semesta. Makrokosmos. Seperti apa tu, Romo? Matahari, bintang, bulan, dan planet-planet lain di luar angkasa. Bumi termasuk makrokosmos? Ya. Okay. Ketika kita bicara manusia, ya, bumi termasuk makrokosmos. Sehingga pergerakan mikrokosmos manusia yang ada di bumi ini akan terpengaruh oleh makrokosmos. Oh, mikrokosmos manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Oh, ya, ini itu termasuk mikrokosmos. Ya, pergerakan, perkembangan ini akan dipengaruhi oleh makrokosmos. Tumbuhan, ya, ini tidak akan tumbuh dengan baik tanpa sinar matahari. Oh iya, betul. Nah, termasuk manusia. Nah, ini membuktikan. Jadi ternyata ajaran Jawa yang sudah ribuan tahun silam, hampir 3.000 tahun yang lalu, ternyata terbukti sekarang. Sehingga saat ini dengan berkembang pesatnya sains dan teknologi, waktunya tiba, masanya tiba. Sudah tiba masanya keajaran Jawa bangkit. Ajaran Jawa berjaya kembali. Ya. Karena kemarin manusia terbuai oleh dogma. Sehingga mereka melupakan ajaran yang logik. Oh, ya, karena dogma itu mematikan logika. Nah, sekarang apa lagi mau ditanyakan Kang Fatah ini? Okey. Cuma bila saya dengar apa yang Romo terangkan ni, saya begitu tertarik. Dengan ikhlas hati saya mengatakan, rupanya ajaran Jawa, ajaran yang tertua untuk bagaimana penciptaan kalaidar. Hingga sekarang disebut kalender. Ya.
Dan selama ni saya tak pernah tahu kalender Jawa adalah kalender yang tertua. Apabila saya menonton YouTube dari Romo, baru saya saya terkejut sekali. Okey. Dan sekarang Romo menerangkan tentang Bawono Ageng dan Bawono Alit. Dan Buwono Alit. Buwono atau Bawono? Buwono. Yang Alit. Saya tak pandai lagi bahasa-bahasa. Bawono Ageng, Buwono Alit. Oh, Bawono Ageng, Buwono Alit. Ini Bu. Okey. Jadi Bawono Ageng itu maksudnya alam semesta seperti matahari, planet-planet di luar angkasa sana. Planet angkasa termasuk bumi. Termasuk bumi karena bumi juga termasuk planet. Okey. Lalu Buwono Alit itu adalah jagat cilik, mikrokosmos. Jagat kecil. Bahasa Melayunya jagat kecil, manusia. Bahasa Melayu juga jagat kecil. Bahasa Melayunya. Sebenarnya di Malaysia ni kurang menggunakan perkataan jagat. Kecil biasa. Jagat ni apa ya? Jagat itu bahasa Jawa soalnya. Bahasa Jawa kan? Okey. Jadi jagat kecil yang saya faham, Romo mengatakan manusia, seluruh tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan seluruh haiwan itu adalah Buwono Alit ataupun mikrokosmos. Jadi saya tertarik apabila dalam kalender Jawa ni menggabungkan Bawono Ageng dan Buwono Alit. Jadi apa maksud bila digabungkan? Ada ke hitungan-hitungan tertentu? Ada maksud ke? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya perkembangan mikrokosmos Buwono Alit akan dipengaruhi oleh Bawono Ageng mikrokosmos Nah, ini sudah diadakan riset Orang Jawa bilang ilmu titen. Ini kan riset ini. Ilmu titen sehingga akhirnya muncullah angka-angka rumus. Nah, sehingga angka-angka rumus tadi menjadi sebuah pedoman. Sebagai contoh begini, angka rumusnya, karena sains pun kan menggunakan rumus. Nah, sebagai contoh kayak ini Einstein mengatakan MC X sama dengan MC kuadrat saya dah lupa itu kan rumus toh itu kan. Nah, sains pun menggunakan rumus. Nah, Jawa juga menggunakan rumus setelah melakukan ilmu titen, riset beratus-ratus tahun dan sudah terbukti gitu loh. Kalau Kliwon angka rumusnya ini 8. Kliwon ada angka rumus 8. Kenapa kok Kliwon itu dikatakan 8? Karena Kliwon ini adalah unsur air. Nah, unsur air. Dan ternyata ketika ada riset, ada ilmu titen secara sains, tubuh manusia yang ideal ini mengandung air ini kurang lebih 8 liter. 8 liter. Kalau kurang, pasti manusia tadi sakit. Kalau berlebihan, manusia pun sakit, obesitas. Sebab tu Kliwon ni maksudnya air. Nombor angkanya 8. Okey. Terus kalau terus ini Pahing. Pahing tu angkanya 9. Pahing tu apa maksudnya? Pahing tu unsur api. Api Angkanya 9, angka yang tertinggi. Karena Pahing ini adalah matahari. Angka tertinggi. Sehingga angkanya kasih angka 9, angka rumusnya. Matahari itu tertinggi. Matahari ini adalah pusat planet. Dia tertinggi. Matahari lebih tinggi dari planet-planet lain? Kalau dengan Saturnus lebih tinggi matahari. Sehingga angkanya tinggi. Dan semua karakter manusia itu ada plus minus, ada positif negatifnya. Jangan, ini angkanya tertinggi paling hebat, enggak, sama aja. Semua ada negatif positifnya. Terus ini bicara mikrokosmos.
Tambah satu lagi ya mikrokosmos, namanya wagi. Wagi. Wagi ya. Orang Jawa bilang dulu mengatakan wagi itu warnanya hitam. Simbolnya bumi. Letaknya di utara. Angkanya 4. Ini angka rumus. Dari mana dapat angka rumus ya? Kalau analisa saya, ya barangkali leluhur kita dulu dari ilmu Titan tadi, riset tadi, sampai menemukan angka rumus. Tapi ketika saya analisa, kenapa wagi warnanya hitam, simbolnya tanah, letak Lungguhe di utara, angkanya 4. Karena ketika kita mencoba menggali tanah, setelah melewati 4 lapisan tanah itu tidak ditemukan lagi oksigen. 4 lapisan tanah. Sehingga ketika orang itu menggali tanah untuk membuat perigi sumur, ini biasanya dibantu dengan angin dari atas. 4 lapisan tu berapa dalam tu Romo? Setiap lokasi berbeda. Ada yang barangkali sampai 100 meter baru melewati 4 lapisan tanah. Tapi ada juga yang lokasi-lokasi tertentu itu cuman kisaran 50-60 meter sudah lapisan tanah. Karena di dalamnya bumi ini juga air lagi. Banyak ahli-ahli sains itu meyakini bumi ini di dalamnya juga berlubang kosong, ada rongga tersendiri yang berisi air dan gas. Sehingga angkanya 4 wagi tadi, letaknya di utara. Karena ternyata kalau kita pergi ke utara sampai kutub sekalipun, ini masih ditemukan oksigen. Sehingga di sana masih ada manusia Eskimo ya. Tetapi kalau kita ke selatan, ini tidak ditemukan oksigen di Antartika. Nah, ini kenapa kok wagi lah. Wagi angkanya 4, simbolnya bumi, warnanya hitam, Lungguhe di utara. Sekarang kita bicara makrokosmos atau jagat gede, Bawono Ageng. Minggu itu radite. Hari Minggu. Sunday. Ahad. Ahad. Ahad itu Hijriah. Yeah. Masai Sunday. Yeah. Orang Jawa bilang radite. Ini adalah matahari. Siapapun manusia yang lahir pada hari radite, ini akan dipengaruhi oleh karakter-karakter matahari. Seperti apa? Karakter matahari itu apa? Karakter matahari itu kalau sisi positifnya orangnya adil. Matahari tidak pernah pilih kasih siapa yang mau dikasih sinar matahari. Walaupun dia orang jahat atau dia pun orang baik, tetap dapat sinar matahari. Ya. Walaupun dari kutub selatan sampai kutub utara dapat matahari. Dapat cahayanya. Walaupun sebagai contoh di Norwegia, di sana ini 22 jam matahari bersinar, tapi kan tetap dapat matahari. Pada bulan-bulan tertentu tuh 22 jam Norwegia itu sinar matahari bersinar. Walau hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu ini mengalami musim dingin, ya, tetap dapat matahari. Sesuai alamnya. Ya, kelebihannya itu adil. Itu positifnya. Ya, positifnya. Dia kalau marah, panas ya panas semua. Matahari itu panas. Panas kan? Ya. Tetapi kalau posisi sedang redup, semua pun mendapatkan rasa damainya. Seperti ini kan ada rasa damai karena tadi hujan. Ini di Eropa pun juga sama, di Cina juga sama, adil. Tetapi kalau kemarah pun semuanya dapat marahnya, dapat panasnya. Maknanya matahari bukannya sentiasa panas kan? Ya, tidak sentiasa panas. Pagi pukul 8 pagi di sini tak panas lagi. Kalau petang pukul 6.30 pun dah tak panas. Tetapi sisi negatifnya matahari itu seringkali ini pemarah. Pemarah, sensitif ya.
emosional, sikap matahari. Panas kan dia. Siapa yang lahir Minggu radite. Radite. Nah, ini siapapun yang lahir pada hari Minggu akan dipengaruhi oleh karakter matahari. Semua ada plus minusnya, positif, negatif. Nah, dalam perjalanannya, apakah dia akan menjadi orang yang berangasan, orang yang pemarah, emosional, ataukah dia menjadi orang yang adil, memberikan istilahnya kesejukan, memberikan keadilan? Ini bergantung kepada manusia yang bersangkutan dalam membentuk karakter dia. Karena semua itu adalah pilihan masing-masing. Hukum alam mengatakan apa? Siapa menanam akan menuai. Siapa menanam akan menuai. Akan dapat hasilnya. Ya, itu dalam ajaran Jawa seperti itu. Tetapi kalau ajaran lain kan kadang-kadang saya baca gini, apapun yang dilakukan manusia kan harus seizin Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan, katanya manusia tadi tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman kadang-kadang juga terjadi ambigu juga. Kalau apapun yang dilakukan manusia harus seizin Tuhan, atas perintah Tuhan, berarti ketika manusia tadi melakukan hal-hal kejahatan, ini tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tentunya yang menyponsori itu, yang memerintah. Ketika kita bicara ilmu hukum kriminal, ya, tentunya ketika sebagai contoh gini, orang memerintahkan si A untuk membunuh. Si A. Nah, ini contoh aja. Tentunya yang paling bertanggung jawab kan si A tadi. Karena dia yang memerintahkan untuk membunuh. Nah, kalau di teori seperti itu di ajaran lain, ya, apapun yang dilakukan manusia kan harus izin Tuhan. Lah, berarti kan dia nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Yang memerintah, yang mengizinkan. Jawa tidak. Jawa tidak. Nah, Jawa cara dia. Mengajarkan apa? Hukum alam, serat teles. Serat teles. Serat teles, hukum alam. Serat teles ya. Ya, serat teles. Filosofinya. Jawa. Serat teles itu apa saja? Manusia ini ya teles, basah. Basah. Hewan juga basah. Tumbuhan juga basah. Ya. Serat teles mengajarkan apa kepada kita? Kalau kita menanam padi akan menuai padi. Ya. Jadi apapun itu tergantung tanaman kita. Nah, ini apalagi yang mau ditanyakan Kang Fateh ini? Okey. Jadi saya rasa maksud Bawono Ageng dan Buwono Alit ni memang ada persamaan kerana apa tahu saya terfikir. Manusia asalnya daripada alam semesta kan? Ya. Kerana kita punya sperma dan perempuan ovum dengan apa yang kita makan. Betul. Kita makan apa pun kita makan muasal daripada alam semesta. Alam semesta. Ya, kerana seperti pokok padi. Pokok padi akan menumbuh di tanah. Kan? Jadi tanah yang subur. Lalu ada air hujan yang akan turun. Tak mungkin petani hanya akan siram pokok selalu. Tak cukup kan? Mesti mengharapkan air hujan juga. Betul. Okey. Jadi apabila bumi kering, akan masalah tanpa dah lamanya tak hujan, akan jadi bumi ni panas dan akan mudah terbakar. Jadi air hujan yang turun akan membasahi bumi, menyuburkan bumi kan? Okey. Jadi ada udara. Udara atau oksigen. Oksigen. Okey. Dalam masa sama memerlukan cahaya matahari. Di mana proses fotosintesis akan berlaku. Jadi saya nampak betul daripada Buwono Alit ni asalnya daripada Bawono Ageng. Kerana memerlukan tanah, memerlukan air hujan. Air yang ada di bumi ni semuanya daripada air
langit kan? Langit, ya. Betul kan? Ya. Sungai ke apa, dalam bumi ada air. Ya, betul tak? Ada mata air. Ada mata air, ya. Jadi dari mana air ni datang? Ya. Mungkin dari air langit. Dari langit. Betul ke, Ya. Romo? Memang di dalam ajaran Jawa ini diajarkan bahwasanya ketika bersatunya, ketika manunggalnya antara Ibu Pertiwi, ya, Ibu Bumi, dengan Bopo Angkoso. Bopo Angkoso. Ya, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso. Angkoso itu alam semesta, angkasa. Ketika bersatunya manunggalnya Ibu Bumi, Ibu Pertiwi dengan Bopo Angkoso, lahirlah kehidupan. Jadi tanpa Bawono Ageng tiadalah Buwono Alit. Ya. Tanpa makrokosmos tiadalah mikrokosmos. Ya. Kalaupun toh ada, itu kehidupannya tidak akan sebaik ketika ada manunggalnya antara Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ya. Sehingga manunggalnya antara Ibu Pertiwi Bopo Angkoso terciptalah, lahirlah kehidupan. Sehingga taruhlah di tanah tandus, ya. Di tanah tandus tanpa air ya. Setelah itu air turun. Nah, pasti di situ mulai akan muncullah kehidupan. Ya, menyuburkan tanahnya. Ya, tumbuhlah rumput-rumput liar, tumbuhlah berlaku mikroorganisme. Bahkan kalau kita pernah mengadakan semacam ilmu titen, ya, di di padang rumput, ya, ada lubang besar, karena taruhlah dulu bekasnya hewan tuh berkubang, ya, kering di situ, tidak ada apa-apanya, karena bekasnya hewan berkubang. Setelah itu air turun, jatuh, ya. Tempat berkubang itu akhirnya kan ada airnya, di situ akanlah timbullah, lahirlah kehidupan. Ada mikroorganisme di situ, ada biotik di situ. Dan banyak sekali yang terjadi, ada ikan di situ. Ikan. Nah, kalau dipikir datangnya dari mana ikan tadi? Tidak ada kok yang ngasih bibit ikan di situ. Iya. Tiba-tiba ada ikan yang hidup ya. Iya. Begitu juga dengan kita. Manunggalnya, bersatunya Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, lahirlah kehidupan. Bersatu atau manunggalnya antara ibu kita dan bapak kita, lahirlah kita. Iya. Nah, karena itulah sangat tepat kalender Jawa ini berpedoman mikrokosmos makrokosmos. Betul. Dan sangatlah tepat ajaran Jawa ini berpedoman adalah ajaran Jawa ini sangat mengagungkan Linggayoni, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ibu Pertiwi ini maksudnya bumi ya? Bumi. Nah, ini sebagai yoni. Angkoso adalah lingga. Nah, bahkan teori kehidupan di dalam ajaran Jawa, semua kehidupan di muka bumi ini karena tercipta oleh Linggayoni. Bukan diciptakan dengan kesengajaan, tapi tercipta secara proses alami. Tercipta. Seperti penumbuhan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Seperti tadi yang saya katakan ada bekas kubangan hewan, padahal kering, muncul di situ. Nah, karena itu di dalam ajaran Jawa kita mengagungkan Linggayoni. Atau Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Apa maksud Linggayoni yang sebenarnya? Linggayoni itu lingga itu adalah Bopo. Ya. Bapak lah. Ya, bapak ya. Yoni adalah ibu. Ya. Okay. Kalau kita ya bapak ibu kita. Kalau alam semesta tentunya ya Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ajaran Jawa mengagungkan itu. Nah, karena itu Linggayoni, Bopo Biung, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso adalah simbol kehidupan, simbol penciptaan, simbol Tuhan. Sehingga dari berbagai petilasan dari leluhur Jawa, bahkan yang masih tersisa di Thailand, Kamboja pun, ini selalu ada perwujudan Linggayoni. Karena ajaran Jawa sangat mengagungkan Linggayoni, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Kalau manusia barangkali jelaslah kelihatan bagaimana Linggayoninya manusia. Hewan juga kelihatan bagaimana kemaluan hewan. Dan barangkali para pemirsa yang banyak yang belum menyimak atau belum meriset. Ini pun
tumbuhan. Ya. Ini bagaimana serbuk sari jatuh ke putik sari. Ini juga lingga yoni. Oh. Ini karena itulah sangat tepat. Benih lah ya. Benihnya. Ya. Sehingga ajaran Jawa sangatlah tepat mengagungkan lingga yoni. Dianggap simbol penciptaan, dianggap simbol Tuhan. Karena itulah dalam ajaran Jawa kita tidak boleh main-main atau mempermainkan lingga yoni. Karena akan mempengaruhi kehidupan kita yang menjadi tidak baik. Bagaimana permainkan tu? Saya tak faham. Maksud permainkan lingga yoni. Sebab perkataan lingga yoni saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Ya, malah angkoso saya biasa dengar angkasa. Tapi saya tak tahu bapa angkoso. Angkasa, ibu pertiwi biasa disebut di Malaysia. Tapi tak tahu ibu pertiwi sebenarnya maknanya bumi. Bumi. Lingga yoni. Ya. Kang Fateh punya lingga atau kemaluan laki-laki. Iya. Nah, istri Kang Fateh punya yoni, kemaluan perempuan. Bagaimana yang dimaksudkan mempermainkan? Sebagai contoh, Kang Fateh mempermainkan perempuan. Paham. Tidak melakukan ritual lingga yoni yang suci, yang bertanggung jawab. Paham. Akhirnya yang terjadi apa? Kehidupan akan hancur. Oh, ya. Kena mempermainkan lingga yoni. Begitu juga ketika seorang perempuan mempermainkan lingga yoni, juga kehidupannya akan hancur. Akan hancur. Karena itu simbol penciptaan, simbol Tuhan. Oh, tidak boleh dimain-mainkan lingga yoni. Tidak boleh. Kita harus melakukan ritual lingga yoni dengan kesucian, dengan kesakralan. Kesucian maknanya dengan cara yang betul. Faham. Kita harus bukan dengan cara jual beli. Iya, okey. Karena manusia itu bukan barang yang bisa dibeli. Ya. Seperti pelacuran, jual beli. Walaupun ada dogma agama tertentu yang nggak perlu saya sebutkan, perempuan itu dibeli. Oh, ada ya? Ya ada. Nah, ajaran Jawa nggak sepakat dengan itu. Karena itulah dalam channel kita pernah membuat video judulnya apa? Wanita cerdas pasti minta dikawin. Pasti minta dikawin. Ya. Karena prosesi perkawinan itu sangat sakral, sangat suci. Nah, wanita cerdas tentunya tidak mau dibeli. Ya. Walaupun sama dengan sini. Walaupun 100 ringgit sah gitu, enggak boleh gitu loh. Enggak, kalau dalam ajaran Jawa, ajaran Nusantara. Okey. Nah, ini apalagi yang Kang Fateh ingin tahu tentang kalender ini? Okey, saya rasa sungguh cantik apa yang penjelasan dari Romo Bawono Ageng tu matahari kan jagat besar kan matahari bapa angkoso lagi bulan dan Buwono Alit ni maknanya seperti kita pohon-pohon tanpa kita minta maaf tanpa Bawono Ageng tiadalah Buwono Alit. Tidak akan ada kehidupan tentunya. Karena memang kesempurnaan hidup dan kehidupan itu adalah manunggalnya Bawono Ageng dan Buwono Alit. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang membujang, entah laki-laki entah perempuan membujang sampai meninggal, ini dalam ajaran Jawa tidak diperbolehkan. Dia tidak sempurna dalam hidup dan kehidupan. Dia tidak menggapai kasampurnaning urip dan kasampurnaning pati. Sehingga di dalam ajaran Jawa juga tidak diperbolehkan manusia itu membujang sampai mati, walaupun atas nama agama. Tidak diperbolehkan dalam ajaran Jawa. Atas nama agama ini saya tidak saya tidak melakukan proses perkawinan, tidak boleh. Kecuali kalau cacat kekal, mungkin tidak waras akalnya, ada kan orang yang lahir tidak siuman. Itu bagaimana dalam ajaran? Kalau itu kan pengecualian. Karena dia cacat mental. Kalau cacat fisik, mohon maaf, banyak sekali orang cacat fisik dapat jodoh. Dapat jodoh. Seperti tiada pendengaran. Orang tuli, orang bisu, dia tetap dapat jodoh. Orang tunanetra, yang tiada mata kan? Tiada mata. Dapat jodoh. Itu kehendak alam. Okey, jadi saya nampak ternyata apabila Romo jelaskan
pada kalender Jawa ni adanya Bawono Ageng dan Buwono Alit Ya, ni, ya, ya. menyatu kan. Ya, ya. Jadi kalau kalender seperti Masihi, Romo terangkan tadi, maknanya ada Sunday, Ya. Monday, ataupun matahari, Ya. bulan, Ya. kan. Lalu Tuesday, Ya. Wednesday, Ya. Thursday, Ya. Friday sampai ke Saturday. Ya. Jadi daripada Monday, Tuesday sehingga Saturday itu semua adalah planet ya. Planet makrokosmos. Makrokosmos yang dinamakan Bawono Ageng. Bawono Ageng. Tapi kalender Masehi tidak ada mikrokosmos. Ya, yang Buwono Alit tidak ada. seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, Ya. tidak ada di situ. Ya, tanah, air, api. Tanah, air, api. Itu tidak ada mikrokosmos, sehingga kalau kalender Jawa itu kan ada Saptawara. Ya. Nah, Saptawara itu hari 7 hari, ya. Ada Pancawara. Pancawara itu adalah 5 pasaran. Pancawara. Ya. Oh, saya nak kena tahu juga ni. Ya, nah. Pancawara. Ya. 5 pasaran. Okey. Lah, 5 pasaran. Okey. Terus Pasaran ada pertama apa? ada Pahing. Pasaran pertama Pahing. Ya, tertinggi. Pahing ni maksudnya Itu api. api. Baik. Terus Pahing Pon. Nombor 2 Pon. Pon Okey. itu adalah cahaya atau foton. Cahaya Ya, atau foton. Foton, okey. Foton ya. Kalau Pahing tadi angka rumusnya 9. Oh, ada nombor ni ya. Nombor pasaran lah. Angka rumus lah ini. Angka rumus. 9. Kalau Pon 7. 7. Okey. Terus Pahing Pon Wage. Wage. Ya. Ini adalah tanah. Tanah. Ini angka rumusnya adalah 4. 4. Pahing Pon Wage Kliwon. Kliwon. Ya. Ini adalah air. Kliwon. Air. Air. Angka rumusnya adalah 8. 8. Ya. Terus Kliwon Legi. Legi. Ya. Okey. Nah, ini adalah udara. Udara. Angka rumusnya ini adalah 5. 5. Ya. Baik. Terus ada Saptawara. Saptawara. Ya. Oh, Saptawara pula. 7 Saptawara itu. Ya. Baik. Yang pertama adalah Radite. Radite. Ya. Okey. Atau matahari. Matahari. Ya. Baik. Angka rumusnya ini angka rumusnya 5. 5. Terus Radite Suma. Suma. Ya. Okey. Ya. Ini bulan. Suma ni bulan. 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 Kalau Radite tadi kan matahari. Matahari. Okey. Angka rumusnya itu 4. 4. Ya. Terus Suma, terus Anggara. Anggara. Atau Kartika Eka. Ini Okey. planet Mars. Oh, Mars. Mars, angka rumusnya 3. 3. Ya. Terus Buddha. Buddha. Ya, ini bukan Buddha, beda ya. Kalau Buddha ini ada terkait dengan keyakinan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama Ya. Buddha. Okey. Ini Buddha biasa. Bukan Buddha, agama Buddha tu. Faham? Tulisannya Buddha biasa, bukan Buddha. Kadang-kadang para pemirsa ada yang mengkritisi kita tapi ilmunya nggak nyambung gitu loh. Kita tulis Buddha, dia kritisi, tolong itu tulisannya dibenarkan. Padahal Buddha kita bukan Buddha, berbeda gitu loh. Buddha itu adalah bumi atau pertiwi. Angka rumusnya adalah itu 7. 7. Ya. Terus Kamis. Kamis. Ya. Kalau Respati. Respati. Ya, Respati. Okey. Ya. Ini angka rumusnya itu 8. 8. Ya. Terus Sukra. Sukra. Ya. Yang ke-6 nih Sukra. Ya, Sukra Jumat. Angka rumusnya itu 6. 6. Ya. Terus yang terakhir Tumpak. Tumpak. Ya. Tumpak. Okey. Tumpak atau Saniskara. Tumpak, okey. Ini angka rumusnya adalah 9. 9. Ya. Oh. Nah.
Nah, setiap manusia lahir itu kan pasti pasangan antara Saptawara dan Sumawara. Contoh tadi kan yang kita jadikan contoh kan orang lahir Minggu ya. Minggunya minggu apa dulu? Radite lah, itu kan Saptawaranya. Pancawaranya apa? Apa Wage, apa Kliwon. Nah, jadi setiap hari Minggu tu tak sama ya? Tak sama. Tak akan mungkin Wage saja. Ya, sehingga sama-sama lahir hari Minggu, antara Minggu Wage sama Minggu Kliwon karakternya berbeda. Buono Agengnya sama. Hari Minggu atau hari Radite tadi. Buono Alitnya berbeda. Buono Alitnya berbeza. Sama ada Pahing, Pon, Wage, Kliwon atau Legi. Ya. Barangkali gini muncul pertanyaan di pemirsa atau Kang Fateh. Zaman dulu itu kan tidak ada teropong bintang. Tidak ada apa? Mikroskop. Teleskop. Teleskop. Ya. Kok langit. Leluhur Jawa kok tahu tentang bintang? Nah, karena orang Jawa ini tidak memiliki rumah ibadah atau rumah sembahyang. Orang Jawa, ajaran Jawa itu yang dipunyai adalah papan sembahyang. Tempat sembahyang. Bukan rumah. Sembahyang. Nah, sehingga di Jawa itu adanya punden, petilasan ya. Ini adalah papan sembahyang. Papan sembahyang itu tidak ada atapnya. Tidak ada bumbung atau atap. Bumbung kalau bahasa Melayunya. Juga atap ada, tapi biasa sebut bumbung pun ada. Nah, itu kan di tempat terbuka. Ketika orang Jawa sedang sembahyang, sedang ritual di tempat terbuka, tengah malam, ya, otomatis ketika orang Jawa kan tadi mengagungkan Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Kadangkala menunduk, bahkan kadangkala itu mencium bumi, kadangkala menengadah melihat Bopo Angkoso. Ketika melihat Bopo Angkoso, dia akan lihat lihat bintang, lihat bulan. Nah, setiap malam letak bintang-bintang itu tidak sama. Tempatnya bintang tidak sama, tidak sama. Berubah-ubah kan? Dan besar kecilnya bintang-bintang tadi juga tidak sama. Betul. Sehingga akhirnya orang Jawa melakukan tadi riset ilmu titen. Akhirnya mereka mencatatnya, sehingga orang Jawa punya primbon. Nah, bagi orang saya menyimpan primbon itu kan yang diperbarui oleh Pangeran Cakraningrat pada masa Kesultanan Jogja. Ternyata kemarin ada riset, ada penelitian, ternyata primbon itu sudah dipergunakan mulai abad ke-6 pada masa pemerintahan Mataram Medang Kamulan. Sehingga penggunaan bintang ini ada di relief di Candi Borobudur. Sehingga di Candi Borobudur itu ada relief tentang ilmu perbintangan, juga ada relief tentang kapal layar. Itu abad ke-6 ke-7 leluhur Jawa sudah mengenal tentang kapal layar, sehingga sangatlah logika sekali kalau Thailand, Kamboja, Malaysia, istilahnya di sini dulu istilahnya itu Temasek, Singapura ya, ada Kuantan, dan ada nama Malaysia pada zaman dulu ini sudah merupakan bagian dari Mataram Medang Kamulan. Maknanya mereka dulu di bawah kerajaan apa nama? Mataram Medang Kamulan. Karena mereka sudah mengenal kapal layar. Mereka bisa bergerak di lautan. Ini ada di Borobudur, ini bukti real. Di mana tadi? Di Candi Borobudur. Tempat itu di mana? Di daerah Magelang. Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ketika itu tahun sekitar abad ke-6 ke-7 dibangunnya Candi Borobudur. Abad 600 ke 700 Masehi. Baru saya tahu. Di situ ada perhitungan-perhitungan tentang perbintangan. Leluhur kita sudah mengenal bintang, sehingga mereka juga menguasai ini lautan. Jadi siapa yang menciptakan Kalaida? Dari literasi yang banyak kita temukan, kita baca ya. Kemarin ada yang memunculkan literasi ini ada
relief di batu di Goa Gua Selomangleng di Kediri, Kediri Jawa Timur. Apa ditemukan? Batu? Iya. Batu Pahatan tu batu. ada tertulis? Iya, pahatan batu. Pahatan batu. Ya, terus ada ditemukan tentang petilasan Aji Saka di Ngerobokan, termasuk di Prapen, api abadi. Prapen ni di Jawa? Di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Minta maaf, saya banyak yang tak tahu. Oh ya, memang orang Malaysia. Orang Malaysia kan? Ya, tak tahu sejarah Indonesia ni. Ya, sehingga tajuknya ini adalah orang Malaysia belajar kalender Jawa. Ya, saya tertarik ya. dengan info-info seperti ini. Ya. Rupanya wah begitu banyak yang pengetahuan ya. Perlu kita tahu sebenarnya. Okey, teruskan Romo. Sehingga kalau dari berbagai literasi tadi, termasuk saya pernah mendapatkan catatan di lembaran kulit binatang. Kulit binatang? Ya. Binatang apa tuh, Romo? Kalau saya lihat itu nampaknya ini kulit kambing. Kulit kambing. Kalau kulit kambing itu kalau untuk jangka panjang kan tidak begitu kuat ya. Yang paling kuat itu kan tadi di batu-batu tadi. Iya, betul. Ini bisa kita simpulkan. Yang pertama memunculkan kalender Jawa bersamaan dengan memunculkan aksara Jawa, huruf Jawa. Aksara itu huruf. Huruf ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa huruf itu? Apa? Saya pun sudah lupa. Sudah lupa. Teruskan. Ini oleh Empu Hubayun. Empu Hubayun. Hubayun. Ya. Wah, ini yang menciptakan kalender. Yang menciptakan kalender dan menciptakan aksara atau huruf. Okey. Ya. Apa nama tadi? Empu Hubayun. Empu. Ya, Empu Hubayun. Okey. Empu itu artinya babon. Hubayun kan? Ya. Empu itu artinya babon. Empu itu artinya induk. Induk. Ya. Oh, ini bahasa Jawa kuno. Ya, betul. Okay. Jadi empu induk itu adalah tentunya yang menghasilkan berbagai pengetahuan, menghasilkan keturunan. Dalam hal ini ilmu pengetahuan. Itu tahun 911 diperkirakan ya. 911 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Oh, ya. Sungguh lama ini. Karena ini adalah sebuah riset ilmu titen ya. Tentunya kita bicara kurang lebih. Nah, misalnya karena pada waktu itu tentunya kan kita belum ada itu. Itu tahun 911 sebelum Masehi dengan pedoman apa? Kalau kalender Jawa berpedoman sangkan dumadining bawono. Sangkan dumadining bawono. Asal muasal terjadinya alam semesta. Masuk bahasa Melayu asal muasal terjadinya alam semesta. Sangkan dumadining bawono. Oh. Dan huruf Jawa, aksara Jawa ini berdasarkan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Ya. Asal muasal kehidupan. Asal muasal kehidupan. Ya. Wah, penuh keilmuan rupanya. Ya. Karena kalender Jawa dengan aksara Jawa ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Satu berdasarkan sangkan dumadining bawono, asal muasal alam semesta, alam terjadi alam semesta, dan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Ini satu kesatuan. Ya. Jadi ini Empu Hubayun ni buktinya terjumpa apa tadi nama penulisan bahasa Jawa? Ada tulisan di apa istilahnya? Di batu tadi. Di batu ya. Manuskrip ya di batu. Manuskrip. Terus ada di Gua Selomangleng Kediri. Ya. Terus ada di apa? Petilasan Aji Saka di Gerobokan di di daerah ini apa namanya Bletukuwu, terus di Prapen ya. Manuskrip dalam bahasa Jawa kuno apa namanya? Apa istilahnya? Tadi penulisan tadi. Iya, penulisan dari serat. Bukan, penulisan ni ada tulisan Jawa, Jawa kuno tadi. Ya. Apa nama dia tadi? Apa ya? Manuskrip, artefak. Bukan. Tadi nama Romo sebut nama Jawa dia. Saya lupa nama dia. Sebut susah. Ya. Di serat di lembaran kulit Anggor apa nama Goro tadi lupa. Okey, tak apa, teruskan. Jadinya bukti menentukan
kalender Jawa yang tertua daripada Hempu Hubayun yang ditemukan tertulis di batu, ada di kulit kambing, dan ada lagi di mana? Di kulit di batu dan di manuskrip ya. Terus ada juga di kulit kambing dan juga ada di artefak itu logam. Ya, logam di logam ya. Itu ditemukan di situ. Termasuk tadi di relief Candi Borobudur. Semua ni ada semua kalau ada. Diperiksa dalam Google pun akan ditemukan gambarnya semua. Sehingga di peradaban Nusantara kan ditemukan candi. Candi ini ada yang candi yang merupakan pustaka, ilmu pengetahuan, termasuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Tetapi ada juga candi yang merupakan perabuan, atau bahasa Arabnya itu kuburan. Ya. Candi ini apa sebenarnya maknanya? Candi itu kan dari batu andesit itu. Dinamakan candi. Candi di bangunan dari batu andesit. Nah, ini Kang Fateh ini tidak lengkap kalau wong katanya keturunan keempat orang Jawa harus tahu ke sana. Harus tahu. Okey, banyak saya tak tahu tentang Indonesia, terutama tentang Jawa ni kan. Okey. Jadi Hembu Hubayun ni, nama Hembu Hubayun ni ditemukan pada batu ya. Okey. Jadi itulah Romo berani mengatakan kalender Jawa adalah kalender yang tertua. Jadi faham saya, kalau tertua pasti yang terawal. Malah ada nama sangat mirip dengan kalender. Jawa kuno dinamakan Kalaida. Kalaida. Sungguh menakjubkan ni bila saya dengar ni.